Seminggu sudah sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi di Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Perang sampai saat ini belum juga berakhir. Perang yang diawali oleh pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin langsung merebut perhatian dunia. Bagaimana tidak, perang ini digadang sebagai bakal perang dunia ketiga yang ditakutkan oleh dunia. Namun sampai berita ini turun, ibu kota Ukraina masih belum bisa ditaklukkan. Perang yang semula tidak teragendakan langsung beralih haluan. Putin tiba-tiba pada 21 Februari mengumumkan bahwa Donetsk dan Luhansk, dua wilayah kontra pemerintahan Ukraina sebagai negara yang merdeka. Dengan alasan menjaga perdamaian, Putin menandatangani dekrit pengiriman pasukan ke Ukraina. Puncaknya pada Kamis 24 Februari, invasi Rusia pada Ukraina benar-benar terjadi. Keadaan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan tegas dan segera, ujar Putin. Serangan Rusia yang dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina termasuk Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol, hingga saat ini ketegangan masih berlangsung. Perang Rusia dan Ukraina yang memanas dari buntut mendekatnya Ukraina menjadi anggota NATO dan ikut dalam agenda pembangunan pangkalan rudal di perbatasan Rusia memicu perhatian dunia. Ukraina dan Rusia yang dulu pernah bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Bersama dengan Belarusia, keduanya juga mendirikan CIS atau Commonwealth of Independent States pada 1991. Namun Ukraina menganggap CIS hanya bentukan Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Hingga pada 1997, keduanya menandatangani perjanjian persahabatan dengan ketentuan Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Namun bukan tanpa ampun Rusia menyerbu Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan syarat invasi bisa ia hentikan apabila dipenuhinya syarat-syarat yang Putin ajukan. Pertama, Ukraina harus bersikap netral dan tidak memihak pada Barat. Rusia menegaskan bahwa tidak masalah Ukraina menjadi bagian dari NATO, namun tidak andil dalam pembangunan pangkalan rudal di perbatasan Rusia. Kedua, melalui pernyataan yang dirilis Kremlin, ia mengatakan solusi konflik Ukraina adalah negeri itu harus menghapus pengaruh Nazi atau praktik fasisme, serta tindakan represif atau denazifikasi dan demilitarisasi. Ia mengatakan hal itu khususnya untuk wilayah Ukraina Timur, yang ia klaim jadi target diskriminasi dan genosida. Syarat terakhir dilansir dari Reuters, Putin juga meminta Ukraina mengakui secara resmi kontrol Rusia atas Crimea, wilayah Ukraina yang dicaplok Moskow 2014. Crimea merupakan wilayah teritorial selatan Ukraina dan berbatasan langsung dengan Laut Hitam. Mari kita berharap perang antara kedua negara ini tidak berlanjut sampai berlarut-larut, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Dan kedamaian dunia pun kembali terjadi. Baik, itu tadi adalah syarat yang diajukan Putin jika Ukraina ingin gencatan senjata. Bagaimana bro tanggapan kalian terhadap syarat ini? Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat dan teruslah berbahagia. Sampai jumpa lagi.